Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan negara-negara di kawasan Amerika Utara untuk memenuhi mata kuliah geografi perspektif global. Langsung saja, di Amerika Utara ini tentunya ada tiga negara, antara lain yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu dari tiga negara tersebut tentang sistem pemerintahan yang ada di negara itu. Yang pertama yaitu negara Amerika Serikat. Nah, negara Amerika Serikat ini nama ibu kotanya yaitu Washington District Columbia, dan bahasa yang digunakan di Amerika Serikat itu bahasa Inggris itu sebesar 82,1%, dan juga ada bahasa Spanyol yaitu 10% yang menggunakannya, dan juga Indo Eropa sebesar 3,8%. Nah, jenis kekuasaan di negara Amerika ini yaitu jenisnya yaitu berupa republik. Dalam artian yaitu dengan kecenderungan demokrasi yang berarah ke liberal. Selanjutnya, bentuk negara di Amerika Serikat ini, bentuk negaranya yaitu berupa federasi, yaitu terdiri atas 50 negara bagian dan juga tambahan distrik 1 yaitu distrik Columbia, atau tepatnya itu di ibu kotanya. Masing-masing negara di Amerika ini punya bagian konstitusi, yaitu konstitusi legislatif, eksekutif, dan juga sistem peradilan. Dan juga tiap-tiap negara bagian di negara di Amerika Serikat ini bagiannya dikuasai oleh gubernur, maksudnya negara-negara bagian tadi. Kemudian terus sistem pemerintahan di Amerika Serikat ini berupa presidensil, yaitu artinya presiden sebagai kepala pemerintahan, dan presiden ini mengangkat dan memberhentikan para menteri anggota kabinetnya, fungsinya. Bahkan presiden di Amerika Serikat ini dapat melakukan perjanjian internasional dengan kepala negara lain tanpa melalui persetujuan Senat maupun kendati jenis perjanjian yang dilakukan oleh yang telah dirinci oleh Kongres. Kemudian di Amerika Serikat ini sistem parlemennya yaitu berupa bikameral. Nah, sistem parlemen Amerika Serikat ini sering juga disebut Kongres, dan Kongres tersebut itu ada dua jenis, yaitu satu berupa Senat, yaitu terdiri dari 100 senator, di mana para senator itu masing-masing negara bagian itu diwakili hanya dua orang saja. Kemudian yang kedua yaitu ada House of Representative, yaitu terdiri atas 435 orang yang dipilih dalam pemilu dan juga berdasarkan dari dua partai politik utama, yaitu Demokrat dan Republik. Nah, dari yang pertama tadi senator itu masa jabatannya itu selama 6 tahun, dan setelahnya itu bisa juga dapat dipilih kembali tanpa persetujuan periodik jabatan selanjutnya. Kemudian sementara anggota House of Representative ini masa baktinya itu atau masa jabatannya itu selama 2 tahun, dan juga bisa dipilih kembali
tanpa batasan periodik jabatannya. Kemudian usia untuk menjadi senator ini minimal yaitu 30 tahun. Dan untuk menjadi anggota House of Representatives ini minimal itu berusia 25 tahun. Selanjutnya yaitu ada negara Kanada. Negara Kanada ini nama ibu kotanya yaitu Ottawa, dan jenis kekuasaan di negara Kanada ini berupa monarki, yaitu monarki konstitusional. Resminya kepala negara ini dipegang oleh mengangkat gubernur jenderal sebagai wakilnya atas saran dari Perdana Menteri. Kemudian bentuk negara di Kanada ini berupa federasi. Nah, negara Kanada ini terdiri atas 10 provinsi dan juga 3 teritori. Kewenangan di provinsi tersebut itu di negara Kanada itu tertuang dalam konstitusional, dalam artian kewenangan negara bagian. Sementara kewenangan teritori ini langsung di bawah langsung pemerintahan federal, yaitu gubernur jenderal memiliki kewenangan di tingkat federal, dan sementara di tingkat provinsi itu dipegang oleh namanya letnan gubernur. Kemudian sistem pemerintahan di Kanada itu berupa parlemen seperti di negara Amerika Serikat yang saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu negara Meksiko. Di negara Meksiko ini nama ibu kotanya yaitu Ciudad de Mexico atau Mexico City. Jenis kekuasaan di negara Meksiko ini juga sama berbentuk republik, dan bentuk negaranya itu sama federasi. Nah, kalau di Meksiko ini terdiri atas 31 negara bagian dan 1 distrik federal. Sistem pemerintahan di negara Meksiko ini yaitu presidensil, yaitu presiden sebagai kepala negara federal dan kepala pemerintahan federal. Presiden juga berfungsi mengangkat dan memberhentikan anggota kabinetnya. Kemudian sistem parlemen di negara Meksiko ini yaitu berupa bicameral, sama seperti tadi. Nah, di negara Meksiko ini jenis parlemennya itu ada 2 macam, yaitu satu namanya yaitu Cámara de Diputados, yaitu anggota ini dari anggota Cámara de Diputados ini terdiri atas 500 orang dengan ketentuan yaitu 300 orang itu dipilih berdasarkan prinsip perwakilan. 300 orang ini berdasarkan prinsip voting mayoritas relatif, dan sisanya yaitu 200 orang itu berdasarkan prinsip perwakilan proporsional lewat list daftar regional. Kemudian yang kedua yaitu ada Cámara de Senadores, yaitu dari anggota ini terdiri itu atas 128 orang dengan ketentuan 96 orang itu dipilih lewat suara mayoritas, dan sisanya yaitu 32 itu dialokasikan menurut perwakilan proporsional berdasarkan daftar perolehan suara terbanyak yang ditambahkan oleh partai politik saat pemilu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan kemajuan tingkat negara di kawasan Amerika Utara. Yang pertama ya adalah Amerika Serikat. Nah, di negara Amerika Serikat ini bisa dikatakan secara umum itu adalah negara maju dan sudah menjadi perbincangan seluruh warga dunia. Amerika Serikat itu adalah negara maju dan terus menempati peringkat tertinggi dalam ukuran kinerja sosial ekonomi. Nah,
Amerika Serikat ini menyumbang sekitar 1/4 dari PDB global dan merupakan ekonomi terbesar di dunia. Itu berdasarkan PDB dengan nilai tukar pasar. Berdasarkan nilai itu, Amerika Serikat adalah pengimpor terbesar di dunia dan juga pengekspor barang terbesar kedua di dunia. Kemudian ada negara Kanada. Nah, di negara Kanada ini merupakan juga negara maju, bisa dikatakan negara maju karena memiliki pendapatan per kapita juga tinggi di sana. Dan negara Kanada ini pendapatan per kapita nominal 15 tertinggi sekaligus peringkat ke-10 tertinggi dalam indeks pembangunan manusia. Nah, dalam hal ini juga termasuk yang tertinggi dalam indeks pembangunan manusia, yang tertinggi dari transparansi pemerintahannya, kebebasan sipil dan juga kualitas hidup serta kebebasan ekonomi, dan yang terpenting itu ada pendidikan. Nah, di negara Kanada ini yaitu sebuah wilayah di dalam proses persemakmuran bangsa-bangsa atau PBB. Nah, sebagian dari beberapa institusi dan pengelompokan internasional antara pemerintah juga termasuk Perserikatan Bangsa dan juga Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, serta yang paling penting serta yang perlu digarisbawahi yaitu di negara Kanada itu ada namanya yaitu Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu ada negara Meksiko. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang negara maju ya di kawasan Amerika Utara, itu ada satu negara Meksiko yaitu negara ini dikatakan masih negara berkembang karena negara ini peringkat ke-74 pada indeks pembangunan manusia. Tetapi di negara Meksiko ini memiliki ekonomi terbesar nomor 15 di dunia dengan PDB nominal dan terbesar ke-11 oleh PBB. Nah, dengan Amerika Serikat menjadi mitra ekonomi terbesarnya. Nah, di negara Meksiko ini juga menempati urutan pertama dan ke-7 di dunia itu untuk jumlah UNESCO, yaitu situs warisan dunia. Di negara Meksiko ini juga merupakan salah satu dari 17 negara megadiverse di dunia, yaitu peringkat kelima dalam keanekaragaman hayati alam, warisan budaya dan biologi Meksiko yang kaya, serta iklim dan geografisnya yang bervariasi menjadikan negara Meksiko ini menjadi tujuan utama bagi para wisatawan. Dan negara Meksiko ini adalah negara yang ke-6 yang paling banyak dikunjungi di dunia. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.